Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali Karangwangkal, Purwokerto, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita telah dihidupkan kembali dari kematian kita yang sementara, karena tidur adalah saudaranya mati. Kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk bisa menghadiri panggilannya. Panggilan pertama melalui muadzin, ya, kita diringankan untuk bisa hadir, alhamdulillah. Karena ini adalah karunia yang sangat besar. Banyak orang yang diberi nikmat yang besar tapi tidak menyadari sebagai nikmat yang besar, akhirnya disepelekan dan hilang. Padahal nikmat kemampuan sholat berjamaah itu nikmat yang sangat besar. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya 27 derajat, orang yang berjalan ke masjid setiap langkahnya digugurkan dosanya, dinaikkan derajatnya, dilipat gandakan kebaikan. Begitu masuk ke dalam masjid menggunakan kaki kanan sambil membaca doa, Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa-dosanya dan dibukakan atas mereka pintu-pintu rahmatnya. Terlebih lagi kita bisa melakukan sholat sunnah, berzikir, subhanallah. Selama kita iktikaf duduk menunggu imam, walaupun kita hanya duduk berzikir di masjid, maka dihitung sibuk melakukan sholat sunnah.
Malaikat berdatangan sambil memberikan salam dan berdoa khusus untuk orang yang sholat jamaah. Doanya malaikat, Allahumma gfir lahum warhamhum, diulang-ulang terus. Ya Allah, ampunilah dosa mereka dan rahmati mereka. Padahal malaikat itu doanya tidak akan ditolak. Jadi itu karunia yang sangat besar. Oleh karena itu, seandainya ada 1000 orang yang istiqomah sholat jamaah, semoga kita berharap dalam diri kita tomak kepada Allah, kita berharap kepada Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Seandainya hanya ada 100 orang yang istiqomah untuk sholat jamaah, maka kita berharap kepada Allah, semoga kita adalah salah satu darinya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memilih hanya 10 orang yang istiqomah menunaikan sholat jamaah, semoga kita adalah salah satu di antara 10 itu. Seandainya Allah tetapkan hanya ada 1 orang yang istiqomah untuk hadir ke masjid menunaikan sholat berjamaah, semoga satu itulah saya. Harusnya setiap orang berpikir seperti itu. Istiqomah itu amalan yang luar biasa. Karena apa? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang itu beramal mengandalkan orang lain. Lah paling ini liburan gak ada yang berangkat, maluslah di rumah saja. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu berarti amal kita mengandalkan orang lain. Maka kita membuat amalan adalah jangan mengandalkan orang lain, mengandalkan harta, mengandalkan apapun. Ya, makhluk itu lemah, tidak ada yang bisa dijadikan gantungan. Ya, gantungan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah, satu-satunya zat yang pantas kita bergantung, bermohon, berharap, karena Allah lah yang memelihara kita. Kemudian summastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian dalam keadaan apapun. Ya, artinya manusia itu kalau sudah niat untuk meneguhkan sesuatu, itu pasti Allah akan datangkan ujian-ujian. Ya, karena apa? Ujian-ujian itu Allah hadirkan untuk menguji, memvalidasi keimanan kita. Apakah apa yang kita katakan itu benar di sisi Allah, bukan benar di sisi kita, ya kan? Menjaga sholat jamaah, masya Allah, Allah uji dengan berbagai macam keadaan. Ya. Bahkan keadaan perang pun diuji, sebagaimana yang terjadi di Palestina. Ya, perang tidak henti-hentinya Palestina, ya, Gaza dihujani bom setiap saat. Terus mereka itu berusaha untuk mencari kesempatan agar supaya Hamas dihabisin. Itu ya. Apakah dalam keadaan perang itu sholat jamaah kemudian ya sudahlah, kalau dalam keadaan perang nggak ada sholat jamaah karena situasinya mendesak? Itu menurut kita seperti itu, ya kan? Tapi menurut Allah tidak.
karena pentingnya sholat jamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan petunjuk kita di saat pun sholat jamaah. Cuman ada caranya. Ya. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum dan seterusnya. Ya, artinya pelaksanaan sholat jamaah dibuat khusus. Jadi tidak langsung semua peleton sholat bareng, ya. Diatur shaf pertama sholat jamaah. Nanti sudah mendapati rakaat berikutnya, ya maju shaf yang kedua. Begitu seterusnya. Ketika shaf pertama sudah selesai, di sana disambung lagi. Maka tugas jaga itu standby, ya. Yang satu sholat di paling awal, yang kedua di rakaat berikutnya, yang seterusnya sana menjaga. Nanti sini sudah selesai, gantian menjaga. Jadi sebagian mereka menjaga dengan senapan siap ditendang, yang satu sholat. Lah kok bisa diatur oleh Allah dalam Al-Quran risalah sholat jamaah karena pentingnya sholat jamaah. Tapi terkadang kita jangankan di musim perang, ya, di musim dingin kita kadang-kadang sudah lah dingin, enaknya ngopi di rumah, sholat sendiri. Na'udzubillah min. Maka kita katakan pada diri kita sendiri, sholat jamaah kita, kegiatan taklim, kegiatan yang lain ini adalah amalan. Kita buat amalan, kita jaga. Walaupun kita sendirian, maka kita tetap istiqomah, ya. Maka apabila seperti itu, apa kata malaikat? Ya, malaikat tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan datang dan menyeru, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, ya. Terkadang kalau ngaji sendirian bersedih hatilah orang koncone, ya kan? Dan begitu seterusnya. Tapi malaikat itu akan hadir menyeru kepada kita, Allah takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Berilah kabar gembira kepada mereka. Karena apa? Karena mereka dijanjikan surga. Hadirin rahimani rahimakumullah. Kita tanamkan sifat seperti itu supaya kita dimanapun berada, apapun keadaannya, kita niatkan semua karena Allah, hanya kepada Allah, kita serahkan untuk Allah, sehingga bersendirian ada orang, ada temannya atau tidak surut niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita hadir, ya, di hadapan Allah. Juga kita akan sendirian. Kita akan hadir dipanggil Allah sendirian. Ya, apa nanti kita ngajak, ayo serok bareng-bareng kita hadir pada Allah. Nanti dipanggil Allah, tidak bisa. Ya. Walaqad ji'tumuna furoda. Sungguh nanti kalian akan hadir menghadap Allah dengan furoda, sendiri-sendiri. Hartanya telah ditinggal, istrinya, anaknya, temannya ditinggal semuanya. Furoda, kita hadir memenuhi panggilan Allah sendiri-sendiri. Walaupun matinya berjamaah. Misalnya kita sudah di masjid dibom, mati berjamaah. Nanti apakah kita menghadap Allah dengan berjamaah? Tidak, ya. Nanti kita menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Walaupun orang kaya yang di rumah banyak harta yang diandalkan, ya,
Wah, kesenangan segala rupa ada, makanan segala rupa ada. Kalau kita akan pergi kemana-mana kan kadang-kadang kita mikir apa yang saya bawa, minuman apa yang saya siapkan, apalagi yang bisa kita gunakan untuk hidup di sana. Kan gitu ya. Tetapi kalau kita hadir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siapapun dan tidak ada apapun ya, yang akan bisa membela kita, membantu kita ya. Karena walaqad jitumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dahulu kalian diciptakan pertama kalinya. Kita gebol dari perut ibu kita ya. Jangankan uang, kita alas kaki juga tidak, baju juga tidak, cawat juga tidak. Tidak ada yang dibawa saat kita keluar dari perut ibu bunda ya. Begitulah perumpamaan Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana manusia pertama dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ya. Kita tidak diberi bekal apapun ya. Tapi kalau kita nanti hadir kepada Allah, maka bekal yang dibawa itu hanya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekal kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena bekal yang lain sudah tidak bisa kita andalkan. Apakah kita nanti ngajak anak, ayo nanti kalau kita menghadap Allah bareng-bareng kita. Apakah kita bisa ngajak istri? Apakah kita bisa ngajak teman? Apakah harta benda bermanfaat pada saat itu? Maka semuanya terputus. Jadi ketika kita akan hadir memenuhi panggilan Allah saat kematian, semuanya akan kita tinggalkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka semua persoalan hidup dan kehidupan kita di dunia nanti mulai disidangkan ketika kita hadir di hadapan Allah ya. Harta semua ditinggal, saudara semua ditinggal. Masya Allah, kita baru akan disidangkan oleh Allah dalam pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana Allah itu akan menghisab seluruh amal manusia. Semua kenikmatan yang Allah berikan di dunia, semua itu akan diperlihatkan. Semua amal kebaikan dan buruk manusia akan dipertontonkan ya. Kemudian tangan, kaki, semua anggota tubuh ya, kita lihat tangan mereka akan berbicara. Waktu kalimuna aidihim, tangan-tangan mereka akan berbicara, menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Wa tashhadu arjuluhum, ya, tangan-tangan akan berbicara, kaki-kaki akan menjadi saksi ya. Sehingga hadirin rahimani rahimakumullah, tidak ada keselamatan bagi seseorang kecuali apa yang telah mereka lakukan. Tidak akan ada yang bisa membantu mereka. Maka Allah teruskan di ayat berikutnya, wa ma naramakum syufa'ul ladzina zamtum annahum fikum syuraka. Tidak terlihat di sana
siapapun, apapun yang dapat memberikan syafaat kepada mereka, apa yang mereka harapkan. Karena kebanyakan manusia itu bergantung kepada harta, kepada orang. Nah itu harta dan orang yang biasa dijadikan sebagai cangkelan gantungan harapan itu tidak akan ada, tidak terlihat ya. Kita berharap bisa selamat ya, membawa harta yang banyak, hartanya tidak bisa menolong ya. Mereka lakot to'a bainakum ya, sudah terputus ya antara dia ya, terputus. Istrinya sudah jadi janda, anaknya sudah jadi yatim, hartanya sudah jadi milik orang lain. Disitulah maka manusia sudah mulai merasakan kekecewaannya. Mengapa? Dengan amal yang dilakukan. Oleh karena itu maka hadirin rahimani rahimakumullah, maka kita siapkan diri kita ya menghadapi segala macam rupa ya kemungkinan yang akan terjadi dalam diri kita. Ya, kemarin kita saksikan bagaimana Ustadz Muhammad Hussein Ghazali di Fatimah Zahra, sebagian ada yang datang ya. Ya, itu dengan segala kita siapkan dengan segala macam cara ya untuk menghadapi segala keadaan. Kalau di sana itu sudah siap mati setiap saat. Karena apa? Ya terpaan, ancaman, goncangan ya. Itu setiap saat. Sehingga nyawa sudah yang dipertaruhkan ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga tawakal mereka kepada Allah sangat tinggi. Bahkan harapan-harapan mereka sudah tinggal surga gitu ya. Coba kalau kita tidak punya keimanan seperti itu, yang terjadi putus asa ya. Tetapi orang mukmin apapun masalah yang menimpa ya, mereka akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang menyebabkan orang mukmin itu harus selalu merasa tenang dalam keadaan apapun ya. Karena apa? Karena menyerahkan urusan kepada Allah, menggantungkan setiap masalah hanya kepada Allah. Jadi kalaupun mati syahid gitu ya. Kalaupun menang mulia. Mut syahidan kun kariman awud syahid. Mereka sudah seperti itu. Kami menang mulia atau mati syahid. Dia pilihannya dua. Nah kita sebenarnya juga sama kondisinya. Cuman musuh-musuh kita itu tidak terlihat seperti musuh-musuh mereka. Orang Gaza, orang Palestina itu musuhnya langsung orang-orang kufar dari orang-orang Yahudi. Memang orang Yahudi itu sudah dinas dalam Al-Quran ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membocorkan rahasianya, yaitu Allah membocorkan sesungguhnya ya kamu pasti akan menjumpai ya, orang-orang yang sangat keras permusuhannya kepada orang-orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Itu firman Allah. Kalau begitu berarti kita harus siap-siap ya. Orang Gaza sudah siap-siap itu akan dipersekusi, akan dibunuh, di ini sudah siap-siap.
sebenarnya sama. Ketika Nabi baru pulang dari satu peperangan yang menyebabkan terbunuhnya para sahabat dan para hafiz Quran, Rasulullah mengumpulkan sahabatnya, kemudian mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah selesai dari perang kecil dan kita akan menuju perang yang lebih besar. Ya. Para sahabat lemes itu mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Orang perang sudah menyebabkan para sahabat terbunuh dengan segala rupa, tapi Rasulullah mengatakan kita baru menyelesaikan perang kecil, kita menuju perang yang lebih besar. Maka para sahabat sambil penasaran bertanya kepada Nabi, wa ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah, apa itu perang yang besar? Rasulullah SAW menjawab, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ini perang yang besar. Karena apa? Kita perang tapi kita tidak merasa perang, sehingga kita kalah tidak merasa kalah. Kan repot itu. Kita kalah dalam perang tapi tidak merasa kalah. Enggak sholat jamaah, enggak apa-apa. Itu kan kita telah kalah, ditipu oleh setan. Ya, enggak sholat sekali enggak apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Sudah seberapa banyak amalan-amalan, sudah seberapa banyak perintah-perintah Allah yang sudah kita amalkan, dan masih berapa banyak sunnah-sunnah Nabi, perintah Allah dan sunnah Nabi yang belum kita lakukan, tapi kita masih merasa tenang, ya. Seolah-olah hidup saya sudah benar, sudah selamat, ya. Nanti begitu mati saya masuk surga, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu ya'lamul alladziina jahadu minkum, dan seterusnya itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, apakah kalian mengira masuk surga sedangkan belum jelas, ya, bagimu kesabaran, belum jelas bagimu menghadapi kesabaran dalam menghadapi ujian. Walam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Ya, kan itu. Belum jelas kesungguhan kita dalam menghadapi segala ujian. Hadirin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu maka ujian kita masih ujian yang sangat kecil. Paling ujian musim dingin, musim panas, gak ada temannya, kekurangan, ya kadang-kadang kekurangan harta, kekurangan teman, ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh istiqomah, ya, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat ini yang disuruh oleh Allah untuk hadir dan menyerukan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Insyaallah ya, kita bersama-sama siapkan diri kita untuk istiqomah, karena amal istiqomah itu kata Nabi, ahabbul amal adwamuha wa in qallat. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang dilakukan secara istiqomah, wa in qallat, walaupun sedikit, ya, daripada guru-guru orang amalnya banyak, ya, amalnya banyak. Kalau sholat pas dong belum lagi mood, dikerjakan semuanya, tahajudnya, jamaahnya, qobliyah ba'diyahnya, sholat isyraqnya, sholat ini, semuanya hal yang biasa dilakukan duhanya. Tapi nek dong gelem, nek dong ora sama sekali. Nah itu ya gak disukai Allah. Yang disukai Allah sedikit istiqomah itu ya. Karena tahajud misalnya baru dapat 2 rakaat,
istiqomah lebih bagus daripada malam ini tahajud sampai banyak bersolat. Ya, sedikit istiqomah. Syukur banyak tapi istiqomah gitu. Nah ini adwa mohon kolak ya. Begitu juga kita kajian, kita taklim, sedikit yang datang nggak masalah. Ya, banyak nggak masalah. Tidak bangga ya karena banyak. Kadang-kadang ada seorang yang wah berapi-api kalau banyak orang. Wah berapi-api kalau sedikit yang hadir lah nggak ada yang datang. Amal ini buat siapa? Amal yang kita lakukan itu buat kita sendiri. Kita lakukan semua ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada atau tidak ada orang, saya harus lakukan. Gitu ya. Nanti begitu juga di rumah ini anak-anak yang mau pulang ke rumah. Jangan hanya karena situasi dan kondisi. Wah di rumah tapi si karuan banyak temannya, ya di rumah nggak ada, akhirnya nggak semangat baca Quran, ya nggak ada temannya lah nggak semangat. Naudzubillah min dzalik. Bacaan Quran ini untuk teman apa? Ditujukan kepada siapa? Itu kan manfaat untuk diri kita sendiri nanti sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tergantung teman. Oleh karena itu maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tetap semangat, maka mari kita ubah ya. Kalau ada niatan-niatan kita yang bukan karena Allah, maka kita luruskan bahwa kita beramal hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum